pagi, nama saya Ria Kurniasari dari jurusan Bimbingan dan Konseling 2019 semester 3 kelas A untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori-teori konseling. Di sini saya akan mempresentasikan satu pendekatan atau teknik konseling. Pembahasan atau pendekatan yang akan saya bahas yaitu mengenai teori trait and vector. Teori trait and vector berpandangan bahwa manusia merupakan suatu sistem, sifat, dan faktor yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Misalnya, dalam hal kecakapan, minat, sikap, ataupun temperamen yang dimiliki oleh individu. Teori trait and vector juga berpendapat bahwa perkembangan manusia dimulai pada masa bayi sampai dengan mereka dewasa. Teori trait and vector berpandangan bahwa manusia berusaha untuk menggunakan seluruh pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep dasar dari teori trait and vector, contoh kasus dari teori trait and vector, serta penyelesaian kasus dari teori trait and vector. Teman-teman dapat menyaksikannya setelah ini. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Kurniasari dengan NIM 2285190031. Nah teman-teman semua, kita pasti pernah ya berjuang mengenai permasalahan karir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita membutuhkan suatu pendekatan konseling, yaitu yang digunakan salah satunya adalah teknik trait and vector. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar teori trait and vector, contoh kasus serta penyelesaian dari kasus trait and vector. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari teori trait and vector. Menurut bahasa, trait berarti sifat atau karakteristik seseorang, sedangkan vektor berarti suatu syarat dalam jabatan atau suatu pekerjaan. Trait and vector berpandangan bahwa kepribadian individu dapat digambarkan dengan mencocokkan sejumlah ciri dari hasil tes psikologis. Nah, selanjutnya ada asumsi mengenai teori trait and vector. Teori trait and vector berasumsi bahwa individu sebagai suatu pola yang memiliki kecakapan yang unik, maka pada masa setelah remaja dapat menggunakan tes yang objektif untuk menentukan karakteristik individu. Selanjutnya, menurut Williamson berpandangan bahwa untuk menentukan keberhasilan yang relevan terkait karakteristik perlu menggunakan tes psikologis. Nah, dalam teori trait and vector juga memiliki tujuan umum. Yang pertama, dimaksudkan agar individu mampu untuk mengklarifikasi diri, mendapatkan pemahaman diri, mampu menerima diri, serta mampu untuk mengaktualisasi diri dan berpikir lebih rasional. Asumsi dasarnya, individu memiliki sejumlah kemampuan dan kompetensi yang unik dan khas, menentukan kecocokan serta ketidakcocokan mengenai tuntutan karir yang lebih dapat diandalkan, serta individu mampu untuk mengenal dirinya sendiri untuk memanfaatkan pemahaman diri dengan seutuhnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus mengenai teori trait and vector, di mana Melan yang sudah beranjak dari kelas 12 ini ingin melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, Melan merasa kesal karena keluarganya menginginkan Melan untuk mengikuti jejak mereka. Akan tetapi, Melan sudah memiliki pilihannya sendiri. Nah, dalam kasus Melan ini, kita dapat mengambil penyelesaiannya menggunakan cultivating self-understanding. Dari permasalahan klien tersebut, maka konselor dapat mengusahakan pemahaman diri, yaitu membantu klien agar mampu memahami dirinya sendiri, baik itu mencakup kelebihan serta kelemahannya. Nah, teman-teman, keputusan karir yang tepat akan membuat individu bahagia loh. Terima kasih.